Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo Sobat KKN Imagination, welcome back to our class YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana metode pembelajaran PAI. Perkenalkan, saya Awadah Perdana Rahma. Bersama saya dalam mata kuliah metode khusus PAI 2 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muhadir MPD. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama ada pengertian metode, lalu yang kedua klasifikasi dari metode pembelajaran PAI, dan yang ketiga macam-macam metode pembelajaran PAI. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian metode. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah, yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode ini digunakan sebagai cara mengembangkan sikap, mental, dan kepribadian agar peserta didik menerima pembelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Dan metode ini adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik ini dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi yang telah dirumuskan guru dalam silabus mata pelajaran. Selanjutnya, klasifikasi dari metode pembelajaran. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada metode mengajar konvensional, yaitu metode mengajar yang biasanya dipakai oleh guru atau disebut dengan metode tradisional. Lalu yang kedua yaitu metode mengajar inkonvensional, yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Contohnya seperti mengajar dengan modul, pengajaran yang berprogram, dan metode ini merupakan metode yang baru dikembangkan dan diterapkan di sekolah tertentu, yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap, serta guru-guru yang ahli menanganinya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai macam-macam metode pembelajaran PAI. Di sini kita akan bahas mengenai 10 metode pembelajaran PAI, yang mana pada hakikatnya begitu banyak cara untuk melaksanakan pembelajaran PAI. Dan dari 10 metode ini, yakni diantaranya ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode drill atau latihan, metode problem solving, metode simulasi, metode tanya jawab, metode role playing, metode jigsaw learning, dan yang terakhir yaitu metode shortcut. Langsung saja, metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang klasik dengan cara guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswanya secara lisan. Dan metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan pesan dan informasi secara satu arah melewati suara yang diterima siswa melalui indera pendengar. Dan contoh dari metode ceramah ini dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu guru membacakan ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan materi lalu menjelaskannya kepada murid. Yang kedua, dalam ranah sejarah kebudayaan Islam, guru ini menceritakan atau menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara mengajar dengan jalan mendiskusikan suatu topik dari mata pelajaran, hingga menimbulkan permasalahan, dan dalam metode ini, semua siswa dituntut untuk ikut serta aktif untuk mencari permasalahan mengenai topik tersebut. Sebab dalam diskusi memerlukan melibatkan siswa untuk saling bekerja sama dalam mencapai pemecahan masalah yang terbaik. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.
Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperhatikan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Contohnya, dalam pembelajaran fikih, metode demonstrasi dipergunakan dalam mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana tata cara taharah, tata cara sholat kepada siswa. Lalu dalam pembelajaran akhlak, contohnya yakni mengajarkan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah, seperti halnya sopan santun, dan berbuat baik kepada sesama manusia maupun lingkungan. Dan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yakni terkait dengan materi-materi keterampilan, seperti praktek dalam membaca dan menulis Al-Quran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu metode drill atau latihan. Metode drill atau latihan ini merupakan metode pembelajaran dengan cara menyuruh peserta didik untuk melakukan latihan agar siswa mempunyai kemampuan dan keterampilan yang lebih dari setelah dipelajarinya. Contohnya seperti halnya kegiatan baca tulis Al-Quran dan menghafaz surah pendek dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu metode problem solving. Metode problem solving yaitu metode pemecahan masalah, yang mana merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data hingga pada kesimpulan. Dan dalam konteks pembelajaran PAI, contohnya dikaitkan dengan materi mengapa manusia harus mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian dari persoalan tersebut, siswa memecahkan dan menyimpulkan permasalahan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode simulasi. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya memiripkan atau seolah-olah melakukannya. Misalnya ketika siswa mempelajari materi haji dan umroh, siswa melakukan rukun-rukun yang ada dengan cara membuat miniatur Ka'bah, miniatur bukit Safa dan Marwah, dan sebagainya sebagai contoh atau sebagai bentuk untuk mempelajarinya. Next yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab yakni penyampaian pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban ataupun sebaliknya. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, mungkin ketika sedang memulai pembelajaran, ketika di tengah pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, karakter khusus. Dan guru di sini bertugas sebagai penyusun dan memfasilitasi permainan peran. Contohnya, yakni dalam pembahasan berbakti kepada ayah dan ibu, adab makan dan minum, adab kepada guru, maupun orang tua, teman, dan sebagainya, maka siswa mencontohkan dengan adanya bermain peran, yakni peran sebagai ibu, anak, dan sebagai guru, untuk mencerminkan dan mencontohkan bagaimana berperilaku yang baik. Next yaitu metode jigsaw learning. Jigsaw learning di sini merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran kelompok ke kelompok atau group to group exchange. Dengan perbedaan penting, setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Nah, dalam metode ini cocok untuk menghadirkan prinsip atau fakta-fakta dari materi pembelajaran PAI. Misalnya ketika murid diberi teks pembahasan, lalu dibagi setiap kelompoknya, ada yang sejarah pada masa Nabi, ada yang pada masa Khalifah, masa Bani Abbasiyah, Umayyah, lalu setelahnya setiap anggota kelompok berpindah ke kelompok lain secara bergantian untuk mengajarkan tema terkait sejarah yang kelompoknya pelajari. Dan yang terakhir yaitu metode shortcut. Adapun metode ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas. Contohnya dalam metode shortcut ini yaitu guru menyiapkan kartu berisi ketentuan wudhu yang mana di dalamnya terdapat rukun wudhu, sunnah wudhu, dan sebab-sebab batalnya wudhu. Kemudian, seluruh kartu tersebut diacak dan dibagikan kepada seluruh siswa
Lalu selanjutnya setiap siswa bergerak untuk mencari kartu dan menyusunnya. Akhirnya kita telah mengetahui 10 dari metode pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari penggunaan metode diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran PAI yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Kira-kira ada yang ingat nggak minggu yang lalu? Ibu bilang tentang apa, Yuk? Bu. Ya, Mas Wahyu? Tentang jujur dan syaja'ah. Tentang jujur dan syaja'ah. Tentu semalam kalian pasti sudah belajar dong tentang kejujuran, tentang syaja'ah. Ada yang masih ingat nggak? Semalam itu belajar terkait jujur. Apa sih jujur itu? Masih Bu, saya. Ya, silakan. Jujur adalah kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Jujur adalah kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Nah, kalau tentang syaja'ah, apa sih syaja'ah itu? Saya Bu, Ya? saya itu menjadi pemberani karena benar. Menjadi pemberani karena benar. Nah, mengapa kita harus perlu atau kita ditugaskan untuk selalu berkata jujur dan selalu bersifat syaja'ah? Saya Bu. Silakan Mbak Syarifah. Oke, agar tegaknya kebenaran dan kejujuran. Agar tegaknya kebenaran dan kejujuran. Kira-kira apa saja sih macam-macam kejujuran, Mbak Bunga? Macam-macam kejujuran. Jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, dan jujur dalam perbuatan. Apakah ada yang tahu kaitannya dengan perbuatan syaja'ah? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Syarifah. Orang yang memiliki sifat syaja'ah itu akan berani menegakkan kebenaran dan kejujuran, serta berani mencegah perbuatan curang atau tidak jujur. Ya, baik. Dirasa ini teman-teman semuanya sudah paham ya, karena semalam pasti belajar dengan sungguh-sungguh ini. Ini Ibu memiliki beberapa gambar. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Dari 4 gambar ini, kalian sudah analisis dengan sangat baik. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada Bu saya. Ya, silakan. Apa yang melandasi KPK berani menangkap koruptor? Ada yang tahu apa yang melandasi KPK berani menangkap koruptor? Saya Bu. Oh iya, Mas Ayu? KPK itu memang bertugas untuk menegakkan kebenaran, untuk menyelamatkan uang negara. Nah, KPK menegakkan kebenaran dan menyelamatkan uang negara. Jadi kesimpulannya, metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran kepada murid dengan menggunakan berbagai cara, sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Adapun macam-macam metode yang telah kita pelajari tadi, yaitu mengenai metode ceramah, diskusi, demonstrasi, metode drill, problem solving, simulasi, tanya jawab, role playing, jigsaw learning, dan yang terakhir shortcut. Terima kasih semuanya telah mengamati video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari materi yang telah disampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.